Lelahnya, kenapa dia bisa-bisanya tidak kelihatan lelah sama sekali sih? Dania kesal sendiri dengan tingkat kebugaran tubuhnya. Di dalam perjalanan Dania terlihat duduk bersandar di kursi, tidak banyak bicara, menarik nafas dalam sesekali. Beberapa menit pikirannya benar-benar kosong, sambil menatap jendela kaca, berlarian tanpa arah. Apa Nona baik-baik aja? Naran akhirnya membuka suara karena melihat Dania yang sedari tadi diam aja, tapi juga tidak terlihat menikmati pemandangan yang berlari cepat di luar sana seiring kecepatan mobil berjalan. Tidak apa-apa Ran, hanya sedikit lelah aja. Padahal Nona baru keluar dari kamar siang ini. Apa tidurnya tidak nyenyak? Apa mereka habis? Sebuah kepalangan tangan tidak terlihat langsung memukul kepala Aran supaya berhenti memikirkan apapun yang baru aja melintas di kepalanya. Ujung bibirnya udah tertawa, dan ia bergerak mengambil tas kecil mengeluarkan sebuah kotak makanan. Dia mau menikmati buah stroberi dan juga kiwi yang dimintanya dari Pak Mu tadi. Aran hanya sekilas memperhatikan. Tidak biasanya nonanya membawa bekal camilan, tapi dia tidak bertanya untuk mengobati penasarannya. Saat Dania menawarinya, dia hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengambil satupun, karena sepertinya Nona tidak benar-benar ingin berbagi. Segernya, perasaanku senang setelah makan. Menutup kotak dan meletakkannya di dalam tas lagi. Dia hampir menghabiskan isinya. Akhir-akhir ini, aku sepertinya senang makan ya. Kenapa ya? Menoleh pada Aran meminta jawaban. Mana aku tahu, Nona. Mungkin karena Nona bahagia. Menjawab Asal sambil memperhatikan jalanan yang ramai. Kata orang, bahagia itu meningkatkan selera makan. Benarkah? Menyernyit sendiri. Tapi hari ini aku memang benar bahagia sih. Sudah lama, dari terakhir kalinya aku pulang ke rumah. Sejujurnya, Aran tidak terkejut dengan kata-kata Dania. Selama dia bekerja bersamanya, sekalipun dia belum pernah mengantar Dania pulang ke rumah orang tuanya. Semua orang hidup dengan masalahnya sendiri ternyata. Gumam Aran. Dia harus menghilang dari keluarganya selama beberapa tahun. Sudah bisa menjadi tolak ukur bahwa setiap orang harus membayar mahal untuk kehidupan yang lebih baik. Mungkin termasuk Nona Dania yang harusnya membayar mahal kehidupannya sebagai istri tersaga. Kini sampailah mereka di kediaman keluarga Gunawan. Aran membawa mobil memasuki gerbang yang dijaga oleh seorang satpam. Ternyata Nona juga berasal dari keluarga terpandang ya. Rumahnya juga besar, gumamnya jika dibandingkan dengan dirinya. Setelah turun dari mobil, Dania masih mematung di area parkir menatap rumahnya sendiri. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia datang ke rumah ini. Sudah lama sekali rumahnya penuh kerinduan. Saat ulang tahun ayahnya dulu, Tuan Saga muncul Pak Hiro yang menyelamatkan wajahnya di hadapan keluarga besar ayahnya. Istri yang dicintai, begitu Tuan Saga memamerkannya. Hingga semua orang yang awalnya mencibir dan memandangnya sebelah mata berubah sikap. Nona tidak apa-apa? Aran benar-benar merasa khawatir dengan sikap diam Dania yang tidak seperti biasanya. Akhirnya aku pulang ke rumah orang tuaku juga, Aran. Ucapnya pelan, walaupun rumah yang sebelumnya tidak terasa seperti rumah, namun disinilah dia tumbuh dan dewasa. Secara naluri semua kenangan indah yang tumpang tindih dengan air mata juga bermunculan. Sebuah mobil bos yang mengikuti di belakang mobil mereka sampai membawa sarana hadiah yang disiapkan Tuan Saga untuk pernikahan Risha. Dan ia juga tidak tahu apa isinya karena sekretarisanya menyiapkan semuanya. Dan ia sudah malas bertanya. Tidak seperti dulu. Semua orang keluar menyambut kedatangannya. Bahkan dia seperti tamu agung. Calon mempelai wanita pun keluar menyambutnya. Dia mendapat pelukan hangat. Usapan kepala dari beberapa anggota keluarga juga. Ibu dengan bangga memeluknya di hadapan semua anggota keluarga yang juga hadir untuk membantu persiapan pesta, tanpa canggung menunjukkan kasih sayangnya. Aran menyimak penuh haru. Nona ternyata sangat dicintai keluarganya ya. Itulah kehidupan. Ketika apa yang kasat mata belum tentu ada benarnya, namun Dania tidak menolak perlakuan itu. Ia menyambut hangat setiap uluran tangan yang meraihnya.
tulus ataupun tidak. Duduk di ruangan kerja ya. Beberapa waktu mereka masih bicara melalui pandangan mata masing-masing. Tuan Saga menitipkan hadiah dan salam untuk ayah. Akhirnya Dania yang mulai bicara. Ayah mengangguk penuh terima kasih. Lalu ia meraih tangan Dania mengusapnya pelan. Terima kasih karena udah mau datang. Ayah menatap Dania lega. Maafkan ayah untuk semuanya nih ya. Kenapa lagi nih? Aku selalu merasa tidak kuat kalau ayah menunjukkan wajah bersalah begitu. Ayah Dania sedang mengulang kenangan bagaimana dia menikahkan putri di hadapannya. Bagaimana dia menyadarkan anak perempuannya sebagai balasan bantuan Tuan Saga untuk perusahaannya. Aku baik-baik aja, saya. Baik-baik saja ya, sungguh. Menepuk tangan ayahnya. Tuan Saga memperlakukan aku dengan sangat baik. Semua orang di rumah Tuan Saga benar-benar tulus menyayangiku. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan Dania, kecuali aturan ketat yang harus dipatuhi. Syukurlah. Masih ada rasa khawatir yang terpancar dalam kata-katanya. Nia, apakah akan melahirkan anak untuknya nanti? Apa Tuan Saga memintamu menjadi ibu dari anak-anaknya? Sepertinya ayah pun masih mencemaskan perihal ini. Pernikahan Dania bukan lagi hitungan sebentar, tapi belum ada tanda-tanda kalau putrinya hamil. Sebagai ayah dia merasa cemas kalau hal ini membebani putrinya. Dia tidak lagi memikirkan perusahaan, tapi perasaan putrinya yang selama beberapa waktu ini menghantuinya. Belum ada tanda-tanda kehamilan ya, tapi aku sedang program kehamilan. Jawaban itu sudah menjawab pertanyaan ayahnya kan? Pikir Dania. Baiklah, semoga semuanya lancar ya. Selepas bicara dengan ayah, Dania keluar dari ruangan kerjanya. Langsung disambut dengan kerabat yang berdatangan di rumah untuk membantu pernikahan Arisha. Nia, kemarilah. Bibi membawakanmu oleh-oleh. Ucapan tanpa malu menarik tangan Dania ke ruang tamu. Di sana sudah berkumpul banyak sekali orang. Nah, ini cocok kan sama kamu? Bibi seharian belanja sambil memikirkanmu. Bibi harap kamu suka ya. Menunjukkan isi tas buah tangannya dengan bangga. Iya, Bi, terima kasih. Dan suasana begitu bergulir begitu saja, seperti mereka melakukan antrian, menunjukkan hadiah yang ingin dia berikan kepada Dania. Memeluk Dania sebagai tanda kedekatan fisik. Risa dan ibu menatap penuh arti. Tidak tahu, bangga atau merasa iri. Yang pasti mereka senang dengan kedatangan Dania dan semua hadiah yang dikirimkan Tuan Saga. Nia, apa bisa bantu masukkan si Yohan ke Antarna Group? Bilang pada Tuan Saga, Bibi nitip sepupu kamu itu loh. Bibi menjelaskan bagaimana hebatnya Yohan di kampus, serta luasnya pergaulan sosialnya. Bagaimana ini aku? Menjelaskan, bahkan Jen harus mengikuti seleksi resmi untuk magang di Antarna Group. Aaron yang berdiri sambil memperhatikan bisa melihat ketidaknyamanan Dania. Saat ia tersenyum dipaksakan, bahkan wajahnya terlihat pucat saat tidak tahu harus menjawab apa. Tapi dia sendiri bingung harus bagaimana. Menyela, dia ingin melakukannya, tapi ini keluarga Nona. Dia begitu pikirnya. Kalau saja Nona tidak dikerubuti keluarganya, aku masih bisa mencegah. Tapi ini, mereka udah seperti ibu yang maunya didengarkan aja. Kania, sang penyelamat datang masuk. Raksa muncul dengan wajah kurang suka melihat Tania di antara kerumunan bibinya. Bibi, jangan memaksa Kania begini. Menarik Tania dari duduk, menjadi penolong Tania. Walaupun ibu dan Risa terlihat tidak suka melihat kemunculan Raksa yang mengacaukan suasana. Raksa, kami hanya mengobrol. Tidak mempedulikan, tetap membawa Tania keluar dari kerumunan. Epilog, Raksa, berhenti bersikap seolah-olah kami mengganggu Kania. Risa berkacau pinggang di depan adiknya. Kania, katakan padanya kalau kami tidak melakukan apapun padamu. Sorot mata Raksa masih terlihat tidak percaya dengan apa yang diucapkan Risa. Tapi dia diam dan tidak membantah atau bicara apapun. Sekarang Risa mendekat ke tempat duduk Dania. Kania, apa Tuan Saga akan datang ke pesta pernikahanku? Ajaklah dia bersamamu. Ayah bilang udah mengundangnya, tapi dia tidak memberikan kepastian. Isi hati Risa mulai terbaca. Benar Nia,
Ajaklah Tuan Saga datang ya. Keluarga besar kita sangat menantikan. Maaf Bu, aku juga tidak tahu apa Tuan Saga bisa datang. Tapi aku akan coba menanyakannya. Tapi aku juga tidak bisa berjanji. Dania menjawab ragu. Lagi pula pasti sangat merepotkan. Membayangkannya saja Dania udah malas. Bagaimana pesta pernikahan Risha kalau sampai Tuan Saga datang? Bagaimanapun, Risha termasuk selebriti yang sering masuk berita online. Dan pasti akan ada media. Lihat kan, hanya itu yang masih kelihatan lihat dari Kak Nia. Memanfaatkannya untuk menaikkan derajat hidup kita di hadapan orang lain. Raksa menatap kakak perempuan dan ibunya dengan sedih. Raksa tidak bisa menutupi rasa kesalnya ketika keluar dari rumah. Kata-kata ibu dan Risa masih menghantui kepalanya. Saat ia melihat Tania yang masih bisa tersenyum, membuat perasaannya merasa bersalah. Dengan sendirinya, bahkan sampai sejauh ini, ketulusan masih jauh dari yang bisa ibunya ia berikan. Ibu, Karisa, sampai kapan kalian akan begitu? Dia bahkan sudah berubah. Walaupun perlakuan ibu dan Risa sudah jauh lebih berubah, tapi ia benar-benar berharap bahwa kasih sayang yang mereka tunjukkan bukan hanya sebatas karena Kania adalah istri dari Tuan Saga, namun karena Dania adalah bagian dari keluarga. Mereka sungguh keterlaluan, tidak ingat bagaimana mereka memperlakukan Kak Nia dulu. Raksa masih saja mengedumel, bahkan sampai mobil mereka sudah masuk ke jalan raya menuju pusat perbelanjaan. Dia yang membawa mobil, sementara Aran duduk di kursi belakang menyimak penuh arti. Sepertinya hubungan Nona dengan adik laki-lakinya sangat baik ya. Duduk di kursi belakang menganalisis semua kejadian di rumah Dania. Sudahlah, biarkan saja. Dania menepuk bahu adiknya menenangkan. Bagaimanapun dia tahu dan cukup tahu diri. Bagaimana dia perlakukan dulu? Setidaknya mereka tersenyum. Begitu yang dipikirkan Dania. Lagi pula, ibu juga cerita. Tidak mau cerita apa coba sama bibi-bibi itu? Ibu masih saja tidak berubah. Masih merasa bersalah dengan kejadian di dalam rumah tadi. Aran masih menyimak dan mencoba menarik benang merah apa yang dibicarakan kedua orang di depannya. Mereka memberikan Kania banyak hadiah, tapi juga menuntut banyak hal kan? Rasa melihat bibi pengurus rumah memindahkan banyak tas hadiah ke kamar Dania tadi. Sudahlah, paling tidak sikap mereka lebih baik sekarang. Itu udah membuatku senang. Mereka baik karena ada maunya, Kak. Emas sendiri karena Dania selalu berpikir positif. Raksa masih tidak habis pikir, apa keluarga besarnya hanya melihat Kania sebagai seorang yang bisa mereka manfaatkan seenaknya? Padahal dia tahu, sampai hari ini semua tidak semudah itu lagi. Kakaknya, Dania, mengalihkan pembicaraan, karena tersadar di kursi belakang ada Aran yang mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Walaupun gadis itu tidak tahu apa-apa, tapi dia pasti bisa meraba arah pembicaraan Raksa. Dan ia memberikan sinyal lewat sorot matanya agar Raksa berhenti membahas masalah keluarga. Adiknya paham, akhirnya dia fokus mengemudi, walaupun gumaman masih terdengar. Raksa, apakah pernah bertemu dengan calon suami Risa? Bagaimana dia? Berhasil. Raksa lalu bercerita tentang calon suami Risa yang berperan beberapa kali datang ke rumah. Selama beberapa jam mereka keluar masuk dari satu toko ke toko yang lain. Raksa memeriksa catatan apa saja yang harus dia beli dengan teliti. Mencoret apa-apa saja yang sudah mereka temukan. Kita beli minum dulu yuk, aku lelah. Dania membungkukkan badan sambil memijat kakinya. Ternyata menyiapkan keperluan pernikahan tidak semudah yang dibayangkan Dania. Selama ini bahkan pernikahannya sendiri dia tidak menyiapkan apapun selain keteguhan hati dan mencegah air mata tumpah. Saat ini pun semua keperluannya udah disiapkan tanpa harus memikirkan apapun. Membuatnya tidak pernah perlu belanja selama ini. Kebukaran masa, muda aku sepertinya benar-benar memudar. Kalau dulu aku bisa berjam-jam belanja atau sekedar survei barang tanpa kelelahan. Mereka memasuki area food. Harum makanan langsung menyeruak, menyergap hidung. Mereka bertiga menyusuri deretan stand makanan. Aroma yang saling bertubrukan memancing para pengunjung untuk mendekat dan tergiur. Kania tidak sedang bercanda kan? Raksa berdiri sambil menunjukkan beberapa kantong makanan di tangannya. Tangannya udah tidak bisa menampung. Akhirnya Aran yang membawa, sementara Dania membawa kantong berisi minuman dengan beberapa jenis.
Habis aku pengen semua, sepertinya enak semua, jawab Dania sambil mengedarkan pandangan mencari tempat duduk. Tapi ini banyak sekali. Apakah Nia bisa menghabiskannya? Raksa mengangkat kantong plastik di tangannya. Kan ada kalian. Ayo cari tempat duduk dulu. Berjalan duluan di depan. Raksa menoleh pada arah di sampingnya, meminta persetujuan. Kalau apa yang sudah mereka beli ini porsinya tidak masuk akal. Akhir-akhir ini Nona memang lebih banyak makan. Menjawab sorot mata Raksa lalu mengejar Dania. Apakah Nia hamil ya? Biasanya orang hamil kan banyak makan. Tunggu, sepertinya aku sedikit cemas. Orang hamil itu bukan banyak makan, tapi banyak maunya. Apa yang ditakutkan Rasa benar-benar terjadi. Benar kan? Aku yang harus menghabiskan semua. Kan ya, yang benar aja. Bantu aku habiskan semua ini. Menunjuk cup makanan yang berjejer di depan mereka. Ini belum, ini juga belum kan ya, makan kan? Tadi katanya ingin. Dania melirik cup makanan yang ditunjuk Rasa, lalu mengambil sesendok dan memakannya.